Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Noviana Stalisdianti dengan NIM 25111744143. Hari ini saya bersama dengan ibu guru yang hebat yang bernama Ibu Vera Israelaidi, seorang guru dari SDN Tanjung Rejo 2. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Nah, hari ini saya akan mewawancarai Ibu tentang pendidikan karakter. Menurut Ibu, mengapa sih pendidikan karakter pada anak itu perlu? Ya, menurut saya sangat diperlukan. Itu karena apa? Sekarang itu kan ada perkembangan zaman, perkembangan teknologi, sehingga banyak pengaruh dari luar untuk anak, untuk karakter anak. Lah, maka dari itu pendidikan karakter itu diperlukan. Ada banyak pemanfaatnya untuk pendidikan karakter itu. Salah satunya diantaranya membentuk kepribadian yang baik. Nah, untuk yang kedua, selain kepribadian juga bisa mengembangkan kecerdasan emosional. Tentunya bukan emosional saja, tapi kecerdasan sosial juga dibutuhkan untuk ditingkatkan atau dikembangkan. Bahwasanya anak sekarang kan cenderung untuk bermain HP, bermain gadget seperti itu. Kecerdasan sosialnya kurang. Nah, maka dari itu pendidikan karakter diperlukan untuk diterapkan pada anak-anak. Baik. Saat ini kan banyak sekali anak-anak itu lebih nyaman bermain game di HP daripada bermain bersama temannya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut dan cara kita sebagai orang dewasa itu bilang kepada anak bagaimana cara memberhentikan anak bermain HP dan mau berinteraksi dengan temannya? Oke. Kalau untuk masalah itu sebenarnya itu memang dampak negatif dari gadget ya, Mbak. Terus selain di sekolah kan kita terbatas waktunya untuk maksudnya pengontrolan ke anak kan lebih terbatas, lebih banyak waktu untuk di rumah. Nah, dari orang tua seharusnya memang harus ada pembatasan dan pengontrolan di rumah. Kayak seperti misalkan kalau ada saran dari saya misalnya sebagai guru ada pembatasan waktu bermain game hanya 1 jam. Itu harus tegas orang tua. Nah, selain di sekolah ada penasehatan, tapi kan tetap untuk apa itu aplikasinya kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Jadi pengawasan dan pengontrolan orang tua itu perlu sekali. Di zaman serba digital ini tuh bagaimana sih cara ibu itu mengajar supaya anak itu tidak gampang bergantung dengan gadget dan bisa lebih fokus dalam pembelajaran? Kalau dalam pembelajaran khususnya di SD, khususnya SD saya itu Mbak, dilarang bawa HP sekolah. Tentunya kan SD saya kebetulan di desa, jadi untuk pembawaan HP di sekolah itu dilarang. Nah, untuk pembelajaran, kalau pembelajaran diperlukan menggunakan internet, anak-anak bisa menggunakan Chromebook, seperti itu. Terus, kalau untuk penggunaan gadget itu, kalau di rumah kita kerjasama dengan orang tua. Kalau orang tua yang bisa memagari atau dalam ini mengontrol penggunaan gadget di rumah. Kalau selama di sekolah, alhamdulillah kalau gadget itu tidak dibawa di sekolah. Seperti itu. Untuk anak sekarang kan biasanya tuh gampang banget bosen kalau diajar di kelas. Nah, bagaimana cara agar mereka itu sabar dan tidak gampang bosen dan nggak gampang menyerah itu untuk belajar? Iya, terutama ini ya Mbak, pelajaran matematika. Itu sangat membosankan dan sangat mudah menyerah anak-anak itu. Kita harus memberikan selingan Mbak, atau memberikan suasana belajar yang menyenangkan. Misalkan, kalau anak Bu, saya minta belajarnya di luar. Itu kita ikuti, kita di luar, tapi kondisikan maksudnya di luarnya itu tidak lama, karena tentu saja kalau pembelajaran di luar itu kan bising, banyak godaan, banyak hambatan kalau di luar. Misalkan berapa menit di luar agar anak-anak itu terlihat fresh lagi. Terus yang kedua, pengembangan pembelajarannya Mbak, pembelajarannya harus dibuat semenarik mungkin. Kalau sekiranya sudah membosankan, kita ajak untuk merefresh kembali seperti itu. Pertanyaan selanjutnya tuh, anak-anak tuh kan suka banget sama nonton video anomali di YouTube yang serem-serem kayak gitu. Nah, dampak ke mental mereka itu bagaimana dan cara kita sebagai orang dewasa untuk membantu mereka mengatasi rasa takutnya itu bagaimana? Oke, ya Mbak betul. Kalau video anomali itu adalah video paling sering ditonton oleh anak-anak. Kalau
itu sebenarnya penekanan ya Mbak, penekanan keadaan anak-anak, bagaimana apa dampak dari video tersebut jika ditonton oleh anak-anak. Harusnya kita harus tahu, harus memberitahu mereka apa manfaatnya dan apa kekurangannya dari video tersebut. Nah, otomatis dampak negatifnya ada. Nah, contohnya rasa takut tadi. Nah, untuk mengatasi rasa ketakutan itu, ya kita berikan pada mereka bahwa untuk membatasi menonton video tersebut seperti itu, Ngonten. Selain hanya bilang jangan nonton tuh, ada cara lain atau tidak untuk mengajak anak tuh supaya suka sama konten-konten yang lebih bermanfaat dan edukatif? Tentunya salah satunya bisa kita menyajikan beberapa konten yang sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan umur mereka. Tentunya mereka itu lebih, kalau umur SD itu lebih suka visual yang menarik, yang lebih interaktif seperti itu. Selain itu juga mereka diajak untuk proses pemilihan. Nah, pemilihan dari konten itu sendiri. Menurut mereka mana konten yang lebih mereka sukai. Nah, itu nanti kita gunakan dalam pembelajaran seperti itu. Sebagai orang tua itu bagaimana cara kita mengedukasi anak kita tentang pentingnya keseimbangan antara waktu di depan layar HP dan aktivitas di dunia nyata seperti bermain, belajar, dan berinteraksi dengan orang lain. Oke. Kalau seperti itu, kita sebagai orang tua bisa membuatkan jadwal yang jelas dan konsisten. Contohnya ada batasan waktu bermain gadget, terus ada rutinitas yang seimbang antara bermain gadget dan kegiatan yang lain. Juga bisa menggunakan alat bantu kayak yang menegakkan aturan, kalau nanti ada punishment atau peringatan jika melanggar aturan jadwal yang sudah ditetapkan di keluarga. Terus ada juga peran dari orang tua, contohnya memberikan contoh. Jadi ketika anak dilarang bermain HP, orang tua harus juga melakukan itu untuk mendukung jadwal tersebut. Untuk yang lain juga peran orang tua pas ketika anak di luar memegang HP ataupun gadget, orang tua ikut di situ, misalnya menemani bermain, menemani belajar, menemani berkebun atau kegiatan yang lain yang positif di luar memegang HP itu tersebut. Di media sosial itu kan banyak sekali anak SD itu membuli temannya atau berkata kasar. Nah, sebagai guru itu bagaimana cara kita mengajarkan mereka supaya bisa lebih menghargai teman-temannya? Oke, kalau seperti itu kita sebagai pihak sekolah pernah Mbak, maksudnya memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk anak, untuk orang tua dan untuk guru juga. Misalkan kalau kita berikan edukasi pada siswa, berikan pemahaman tentang apa itu bullying, jenis-jenis bullying itu seperti apa, dampaknya bagaimana, terus dan bagaimana cara melaporkan tindakan bullying seperti itu. Ada juga untuk pelatihan untuk guru, beri pelatihan untuk guru, misalkan seperti itu termasuk bullying atau tidak, terus cara mencegahnya seperti apa. Nah, itu ada nanti pelatihannya. Dan juga serta perlibatan orang tua. Segera diselenggarakan seminar atau diskusi dengan orang tua untuk mereka biar mengetahui peran mereka terhadap perkembangan anak juga. Nah, selain itu, kita juga harus menanamkan nilai-nilai positif kepada anak-anak. Misalkan empati, kalau ada temannya jatuh, kita tolong. Kalau ada temannya yang sakit, kita jenguk. Kayak nilai-nilai positif itu kita harus tanamkan ke siswa. Yang kedua, bisa menerapkan pendidikan karakter yang sudah kita bahas yang di depan tadi. Jadi nilai-nilai positif itu kita ajarkan ke anak-anak. Selain itu juga kita ada kampanye anti bullying. Nah, seperti itu kita suarakan di kelas-kelas atau di seluruh sekolah, biar sekolah mengempanyekan bagaimana kegiatan anti bullying seperti itu. Oke. Di dalam kelas itu apakah ada anak SD yang jahil kepada temannya seperti mengambil alat tulis temannya, kemudian korban lapor ke gurunya. Nah, bagaimana sih cara ibu jika ada anak didik ibu itu melakukan hal tersebut? Kalau tindakan seperti itu ada Mbak di kelas. Nah, untuk menyikapi tindakan tersebut, yang pertama kita bisa melakukan aturan kelas, peraturan di kelas atau kesepakatan kelas. Misal kesepakatan kelas itu bisa berbunyi nanti setiap anak wajib mempunyai alat tulis secara lengkap
masing-masing anak harus mempunyai alat tulis secara lengkap. Yang kedua, himbauan. Kita bisa pakai himbauan kalau anak-anak, kalau memang alat tulisnya habis, segera untuk membelinya. Misalnya pensil atau pulpen segera habis, segera dihimbau untuk segera membelinya. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Bu, saya kan kayak dengar-dengar tuh ada kasus anak SD itu mencuri uang di dompet gurunya pada saat jam istirahat. Nah, gurunya itu tuh istirahat di kantor dan tasnya itu kebetulan ditinggal di dalam kelas. Nah, cara apa yang ibu pakai supaya anak tersebut itu sadar kalau pentingnya kejujuran dan tidak mencuri lagi? Oh, kalau itu sudah dalam tahap kriminal ya, Mbak. Kalau seperti itu kita panggilan orang tua. Panggilan orang tua, kita ungkapkan kejadiannya sebenarnya seperti apa. Jadi nanti ada tindakan dari orang tuanya. Jadi tetap nanti kita diskusi dengan orang tua. Kalau tindakan itu maksudnya dengan pemanggilan orang tua itu belum ada solusi, nanti kita ke ranah selanjutnya. Misalkan kan kita kalau di desa kan punya Babinsa, nanti kita bisa minta tolong sama Babinsa kalau ada kejadian seperti ini prosesnya bagaimana, dan nanti kalau ada kelanjutannya nanti dilanjutkan oleh Babinsa tersebut. Begitu. Nah, itu dia teman-teman dari wawancara saya dengan Ibu Vera. Terima kasih Bu Vera atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Sekian dari saya dan Ibu Vera. Apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan dengan rekan-rekan, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.